warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unpap semua, gimana kabarnya? Semoga Sobat Unpap semua dalam keadaan sehat. Pada hari ini, senang sekali tentunya saya Hamsa Pohan dapat berjumpa kembali dalam program Orasi, obrolan menginspirasi hanya di channel YouTube pastinya Unpap TV. Pada hari ini saya sangat senang sekali karena kita kedatangan tamu yang sangat spesial, mahasiswa dan mahasiswi berprestasi yang ada di Universitas Pembangunan Pancabudi. Kali ini kita bertemu dengan mahasiswa-mahasiswi berprestasi dalam bidang lomba debat, di mana mereka telah berhasil meraih juara 3 lomba debat tingkat regional. Luar biasa sekali pastinya. Nah, sebelum kita membahas secara detail tentang apa itu lomba debat dan gimana pengalaman mereka yang begitu luar biasa, sedikit gambaran umum saya berikan atau kita sebagai orang umum ya, terkait tentang apa sih itu lomba debat itu sendiri. Nah, kalau menurut kita sebagai orang awam, debat itu adalah seseorang yang memiliki public speaking yang bagus, yang mampu mengutarakan pendapatnya dan mempertahankan pendapatnya dari awal hingga akhir. Nah, sebelum kita mengupas tuntas, boleh dong kita memperkenalkan diri nih untuk ketiga mahasiswa-mahasiswi berprestasi yang begitu luar biasa hadir pada hari ini yang akan tentunya menginspirasi Sobat Unpap yang ada di rumah maupun dimanapun berada. Oke, boleh dong kita sapa untuk yang pertama, boleh diperkenalkan diri dan sapa Sobat Unpap yang ada di rumah. Halo Sobat Unpap, perkenalkan saya Tommy Rawan, saya dari Prodi Agroteknologi Stambu 2019. Halo Bang Tommy, terima kasih sudah hadir pada hari ini. Selanjutnya. Halo Sobat Unpap, kenalkan nama saya Sela Ramadhani. Saya dari Prodi Ilmu Hukum Stambu 2019. Oke, ada Suhaila. Oke, lanjut. Halo Sobat Unpap, nama saya Alessandro Zibua dari Prodi Ekonomi Pembangunan dari Stambu 2020. Salam prestasi. Oke, gimana kabarnya saat ini dalam keadaan sehat ya ketiganya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, kita bakal kasih nih dari saya, Hamsa akan kasih beberapa pertanyaan untuk kalian bertiga nih, untuk Tommy, Suhaila, dan juga Alex. Udah ready ya? Sudah siap ya? Ada sekitar 1000 pertanyaan, tapi di sini saya saring menjadi 13 lebih ya pertanyaan, dan nanti bakal ngalir gitu aja. Jadi saya akan memberikan pertanyaan untuk kalian bertiga. Yang pertama nih ya, ini pertanyaan dari Sobat Unpap dimanapun Anda berada. Apa sih yang membuat kalian bertiga itu tertarik untuk mengikuti lomba debat dari Tommy sendiri? Terima kasih Bang Hamsa, pertanyaan yang luar biasa dari sahabat Unpap. Kenapa kami bertiga khususnya dan saya pribadi kenapa tertarik dalam dunia lomba debat ini? Karena pada akhirnya kami dapat menjadi mahasiswa yang berpikir kritis dan terus update terhadap info-info terkini, karena dalam lomba debat ini kita mengkupas habis isu-isu ataupun tentang yang terjadi terkini gitu. Contohnya misalnya tentang kenaikan BBM, itu nanti kita akan membahas bersama-sama, ada tim oposisi, ada tim pemerintah, dan kita akan mendapatkan kesimpulan di situ. Jadi kita menjadi mahasiswa yang paham terkait bagaimana menyampaikan argumentasi yang baik, bagaimana kita public speaking kita, bagaimana kita dapat mengatur metode dalam menyampaikan argumentasi dan lain sebagainya, dan itu adalah skill yang tidak kita dapat di bangku perkuliahan. Gitu. Oke, berarti sebagai seorang debaters ya? Oke, sebagai seorang debaters kita tuh harus bisa berpendapat dengan baik dan tentunya up to date terkait tentang berita-berita yang lagi hits atau isu-isu terkini ya yang lagi berkembang. Oke, nah dari Suhaila sendiri boleh dikasih pandangannya? Baik, kalau menurut saya sendiri, terjun ke dalam dunia debat itu berarti sama seperti yang bilang Tommy, nantinya kita akan belajar lagi bagaimana cara berargumen yang baik, lalu kita juga akan peka terhadap isu-isu yang lagi booming atau lagi hot-hotnya yang terjadi, terutama di Indonesia, seperti di isu kemarin, isu pandemi, di isu pada saat ini juga lagi ada isu mengenai BBM. Nah, jadi juga kita belajar berani memberikan pendapat, kita berani berpikir kritis bahwasanya pendapat kita dengan pendapat orang lain itu kan berbeda. Jadi bagaimana cara kita menyatukan antara pendapat orang dengan pendapat kita gitu Bang, kalau dalam dunia debat. Oke, berarti seorang debaters itu dalam dunia lomba debat pasti kita harus memiliki pemikiran secara kritis ya. Oke. Nah, untuk Alex sendiri gimana pandangannya? Silakan. Kalau versi saya sendiri Mas, jadi dulu juga pernah bermimpi bahwasanya kita tahu bahwasanya sistem politik yang ada di Indonesia ini agak semakin rancu ya, yang ketidakadilan dibalikkan menjadi yang non ketidakadilan, jadi
nampak yang namanya ketimpangan gitu. Tetapi pada hakikatnya ketika kita masuk di dalam dunia debaters, tentunya kita menegakkan suatu keadilan tersebut, bisa menyampaikan argumentasi pendapat apa yang menjadi kenyataannya. Dan di situ kenapa saya bisa tertarik mulai dari senior tahun lalu dan bisa terajak saya sampai sekarang ini. Dan tentunya bisa mengacu keberanian dan juga keaktifan dalam menyampaikan argumentasi. Oke, luar biasa. Nah, sebelum kita masuk ke beberapa pertanyaan selanjutnya, boleh dong di-spill kemarin juara 3 lomba debat tingkat regional di mana, Kak, boleh tahu? Di Universitas Riau. Di Universitas Riau ya. Oke, luar biasa. Jadi Sobat Unpap, pencapaian yang sangat begitu luar biasa menorehkan nama Universitas Pembangunan Pancabudi. Nah, setiap perlombaan kan pastinya tentunya memiliki tujuan ya. Iya. Jadi di dalam lomba debat itu sendiri kira-kira tujuannya apa sih? Boleh di-share untuk Sobat Unpap dari Suhaila sendiri? Tujuan dari lomba debat ya Bang, tujuannya kayak yang saya bilang tadi, bahwasannya di sini juga kami melatih untuk tidak egois. Dalam tim ini kami ada 3, kami berlatih untuk tidak egois. Jika kami, salah satu dari kami egois, kami yakin tim kami tidak akan menang dalam perlombaan. Mengapa saya bilang tidak akan menang? Karena jika kami sama-sama kekeh atas pendapat kami tidak mau menyatukan pendapat kami, maka argumen kami 1, 2, 3 akan berbeda gitu Bang. Lalu juga selanjutnya mengenai tentang debat juga, tentang yang bagaimana pentingnya, yang seperti dengan bilang dari awal bahwasannya kita akan lebih pandai lagi cara berargumen, kita juga nantinya akan lebih berpikir kritis gitu. Oke, berarti tentunya tujuan lomba debat tadi itu bakal mengasah kemampuan kita ya, kemampuan public speaking kita dan juga pengetahuan kita. Oke, luar biasa. Nah, pastinya kan sebelum kalian bertiga mengikuti perlombaan, khususnya lomba debat dalam hal ini, persiapan apa saja sih yang harus kalian persiapkan sebelum menuju kompetisi lomba debat itu berlangsung? Dari Alex sendiri, silahkan. Mungkin dalam mempersiapkan atau lebih detiknya prepare gini ya Mas. Nah, kita diberikan namanya itu istilahnya case building. Nah, itu ada sistematikanya 15 menit. Dan di situ kita persiapkan argumentasi kita sebelum kita bertanding dengan lawan pembicara kita. Dan tentunya ada 2 versi nih. Ada mosi yang versinya improv dan ada juga yang mosinya yang tidak non-improv. Dan tentunya tidak lain daripada menyatukan argumentasi antara pembicara pertama, kedua, dan ketiga dengan sama-sama cocok dengan identiknya tidak memacu pada keegoisan sendiri. Dan tentunya argumentasi itu layak untuk dimenangkan. Oke, berarti persiapan sebelum ini nih, sebelum kompetisi berlangsung itu tadi kan. Contoh kalau misalnya masih di kampus nih, persiapan apa saja sih yang kalian lakukan bertiga sebelum terbang nih ke Unri ya? Kemarin ya, sebelum terbang ke Unri. Jadi persiapannya ada, mungkin ada ritual khusus kah? Enggak ada. Kalau kami sendiri nggak ada ritual khusus. Ya paling kami tetap berkomunikasi dan berkoordinasi terkait isu-isu yang terjadi di kini ini apa nih isunya. Karena kita mempersiapkan menyesuaikan dengan tema yang diangkat. Walaupun pada akhirnya nanti debat itu dia improv, mosinya disampaikan sebelum case building, maka kita akan mengetahui dulu tema yang diusung oleh panitia ini apa. Karena pasti akan berkaitan dengan mosi yang diberikan. Gitu. Berarti benar-benar harus banyak referensi membaca pastinya ya. Oke, luar biasa banget untuk kalian bertiga. Nah, setelah lomba debat atau lomba debat ini lagi berlangsung, bukan kira-kira sih, maksudnya apa saja sih yang boleh dan tidak boleh saat kompetisi debat itu berlangsung dari Tommy? Yang boleh dan tidak boleh dalam dunia debat ini, yang pertama adalah kita tidak boleh rasis ataupun mengintimidasi gitu. Inilah yang serunya dalam debat ini, walaupun pada saat melakukan debat ini, berjalannya debat, kita menggunakan sensi yang lebih tinggi gitu lah, argumentasi yang memanas, tapi kita harus tetap menjaga etika. Etika dalam dunia perdebatan. Dan yang kedua adalah kita harus menggunakan ejaan yang disempurnakan gitu. Kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Dan dalam dunia perdebatan ini kita tidak boleh menunjuk. Menunjuk itu akan mengurangi etika ataupun etika kita. Yang kedua itu etika dalam memukul meja itu tidak boleh. Dan yang boleh itu nanti ada waktu di mana kita diberikan interupsi. Di mana interupsi ini adalah untuk menyangga argumentasi yang telah disampaikan tim lawan kita. Dan di sini kita dapat membidas secara habis kenapa di sisi kita dapat memenangkan perdebatan itu gitu. Oke, luar biasa sekali pengalamannya didapatkan kalian bertiga, bahwasannya ada beberapa hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat kompetisi debat berlangsung, seperti tadi tidak boleh rasis, menggunakan kata-kata yang kasar, tentunya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya sesuai dengan KBBI, dan tidak boleh nunjuk gitu ya. Nggak boleh. Oke, benar. Berarti etika sopan santun juga harus diperhatikan ketika kompetisi debat berlangsung. Luar biasa. Nah, ketika kalian preparation mulai dari persiapan dari medan sendiri, ketika menuju di sana kan pastinya kan membutuhkan transportasi, akomodasi dan konsumsi. Nah,
dari kampus sendiri kira-kira dukungannya seperti apa sih untuk mensupport kegiatan kalian ketika mengikuti lomba debat? Dari Suhaila, silakan. Alhamdulillah Bang, kalau untuk supaya dari kampus sendiri ya, alhamdulillah kami syukur juga ya kampus itu benar-benar mengambil berat atas mahasiswa yang memang ingin berprestasi, dan kampus juga selama kami mengikuti beberapa banyak perlombaan, kampus jadi kami biaya kami dari mulai bus, dari mulai makan, mulai pendaftaran, kami berangkat ke sana sampai kami pulang ke Medan, dan itu dipertanggungjawabkan oleh kampus membiayai kami gitu, dan syukurnya itu si kampus benar-benar dengan penuh mendukung kami untuk berangkat mengharumkan nama kampus gitu. Oke, luar biasa. Alhamdulillah ternyata Universitas Pembangunan Pancabudi itu benar-benar mensupport ya mahasiswa-mahasiswi yang berprestasi, apalagi alhamdulillah mendapatkan hasil yang maksimal ya. Selain memberikan dukungan secara moral juga ada material ya, luar biasa banget untuk Universitas Pembangunan Pancabudi. Nah, untuk kalian bertiga, saya pengen dengar ya pendapatnya dari Suhaila sendiri. Gimana sih tips and triknya agar kita itu menang dalam mengikuti perlombaan debat khususnya? Silahkan. Kalau mengenai triknya untuk menang, kalau dari kami pribadi Bang, untuk menangnya itu lagi dan lagi ya, kita itu tidak boleh egois Bang dalam satu tim. Lagi dan lagi tidak boleh egois. Kenapa? Karena satu tim ini kami bertiga dengan kepala yang berbeda, isi kepala yang berbeda, dengan hasil pendapat yang berbeda. Tapi di sini kami yakin kami itu satu tim. Jadi bagaimana kami menyatukan kepala? Sebenarnya bukan hal yang mudah ya Bang. Awal-awal itu pasti banyak adu mulut, adu apa. Cuma makin kesini makin kesana juga alhamdulillah kami berhasil menyatukan isi kepala kami gitu. Jadi dengan tidak egois, terus kami juga lebih sering mencari isu apa ini yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan di sosmed gitu. Jadi sering-sering baca, tidak boleh egois. Mungkin itu sih yang untuk meraih kemenangan tuh kuncinya di situ Bang, yang awalnya itu tidak egois gitu. Oke, berarti tips and trick ketika kita mengikuti lomba debat dan kalau mau menang, jaga kekompakannya itu tidak egois ya, tidak egois, harus bisa menerima pandangan atau pendapat dari kawannya masing-masing juga dalam satu tim. Nah, ini bakal aku tanya untuk kalian bertiga nih, untuk Suhaila, Tommy, dan juga Alex. Pastinya bukan hanya lomba debat saja yang pernah kalian raih. Nah, dari Alex, perlombaan apa saja atau prestasi apa saja yang pernah Alex dapatkan? Silakan. Berbicara prestasi yang mungkin saya raih selama semester 4 ini, kemarin saya hitung juga genap 20 ya. Nah, diantaranya ada juara 2 lomba debat pekan kompetisi Unpad Medan di tahun 2021 lalu, dan setelah itu juara 2 lomba debat nasional di USK Fair itu di Universitas Syah Kuala Aceh di tahun 2021 juga. Dan yang ketiga ini saya sampaikan secara konten besar aja ya Mas. Nah, itu juara 3 lomba debat se-Sumatera, itu namanya lomba debat Asia di Universitas Andalas Padang. Dan yang keempat ada juara 3 lomba debat juga di Sosiologi Expo di Riau kemarin di UNRI. Dan seterusnya juara 1 lomba debat Permadiksi 4 juga di tahun 2022. Juara 3 kisah inspiratif juga di Permadiksi. Dan tentunya juga juara 1 lomba pidato di Permadiksi juga. Dan kemarin juga di UIN Fatmawati Bengkulu kemarin mendapatkan juga top 10 besar. Dan tentunya juga banyak sih yang mungkin agak lama lah yang saya sampaikan juga. Mungkin itu sih poin utamanya. Luar biasa, ini hanya poin utama saja prestasi yang disampaikan oleh Alex. Kalau misalnya semua tidak cukup 1 hari sepertinya Alex. Luar biasa untuk Alex, prestasi atau pencapaian yang pernah diraih. Untuk Tommy sendiri, prestasi atau pencapaian yang pernah diraih semasa menjadi seorang mahasiswa pastinya. Kira-kira boleh di-share untuk Sobat Unpad? Terima kasih Bang. Kalau untuk prestasi saya sendiri, saya mulai menggeluti event ini di tahun 2019. Tepatnya di bulan 12 saya berhasil menjadi juara 1 lomba debat se-Sumatera di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara di Winsu. Lalu saya melanjutkan lagi menjadi quarter finalis kompetisi debat mahasiswa Indonesia yang diikuti seluruh universitas yang ada di Indonesia. Dan alhamdulillah saya menjadi delegasi yang mewakili LDT Wilayah 1 untuk itu mengikuti quarter finalis yang dilaksanakan secara daring. Selanjutnya saya menjadi juara 1 lomba debat mahasiswa nasional yang diselenggarakan di Universitas Negeri Makassar yang melalui virtual jaringan kemarin. Baru selanjutnya saya ada lomba debat juga, itu di Universitas Andalas, saya juara 3. Lalu ada juara 3 juga di lomba debat di Universitas Riau. Tapi saya pribadi saya tidak hanya menggeluti dalam dunia debat. Saya juga pernah mengikuti lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional. Alhamdulillah saya top 5 besar pada waktu itu. Pada masa pandemi kita udah di ACC oleh kampus untuk berangkat ke Surabaya waktu itu di UIN Sunan Ampel.
kita top 5 besar dari 50 karya seluruh Indonesia, dan selanjutnya ada 10 besar karya tulis ilmiah juga dari Politeknik Negeri Samarinda, dan alhamdulillah baru ini saya mendapat best paper lomba esai, dan insya Allah di tanggal 7 September ini saya akan berangkat ke Universitas Negeri Mataram Lombok untuk mengikuti temu ilmiah mahasiswa bidik misi dan KIP kuliah nasional. Alhamdulillah kita lolos 15 karya terbaik dari 250 karya dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Jadi saya pribadi mewakili tim saya dari tim LKTI membawa nama Unpad, meminta dan mohon doa dari sobat Unpad supaya kami dapat membawa hasil yang maksimal nantinya gitu. Pastinya dukungan yang begitu luar biasa kami cucurkan kami curahkan untuk Tommy dan kawan-kawan. Luar biasa sekali ya untuk Tommy, bahwasannya tanggal 7 ini bakal mengikuti kompetisi selanjutnya. Berarti tidak akan pernah puas kita ya. Benar. Karena ketika kita sudah meraih sesuatu, kita jangan pernah puas ya. Iya, Tetap pasti ada pengen perbaikan. terus ya. Perbaikan. Tetap pengen terus berprestasi. Luar biasa untuk Tommy. Selain lomba debat, tadi Alex juga ada lomba karya tulis dan lomba lain-lainnya yang luar biasa. Nah, untuk Suhaila sendiri, prestasi atau pencapaian apa saja yang pernah diraih ketika masih menjadi seorang mahasiswa di Universitas Pembangunan Pancabudi? Silahkan. Baik Bang, jadi awal mula saya terjun ke dunia debat itu pada tahun 2019. Saya ikut lomba debat yang diadakan kebetulan di Unpad. Yaitu saya mendapatkan juara 1 lomba debat permadiksi pada tahun 2019. Juga saya pernah mendapatkan juara 2 di Universitas Aceh, di Universitas Syah Kuala. Lalu saya juga pernah mendapatkan juara 3 di Padang, Universitas Andala. Saya juga mendapatkan juara 3 di Universitas Riau atau UNRI. Juga pernah mendapatkan juara 1 lomba debat di Padang. Lalu saya juga pernah mendapatkan juara 3 lomba nari. Jadi itu pertama kalinya ikut lomba nari dan alhamdulillah menang dan juara 3 lomba nari. Alhamdulillah luar biasa untuk Suhaila, tetap ada jiwa ceweknya ya, bener ya, jiwa cewek tetap ada lomba narinya ya. Walaupun kegiatan bahwasannya katanya kalau orang berpandangan umum ya, orang awam bahwasannya orang yang ikut lomba debat itu kan kayak parbada, kalau orang Batak bilang ya. Karena kan orang Medan tuh keras-keras ya, keras-keras ya, luar biasa. Tetap ada lomba keseniannya yang diraih dan alhamdulillah prestasinya juga begitu luar biasa. Nah, tadi kan kalian bertiga juga berbicara kesana kemari kan. Jadi selain pergi mengelilingin Indonesia khususnya ya, keuntungan apa saja sih yang kalian dapatkan ketika mengikuti lomba debat? Dari Alex sendiri, silahkan. Keuntungannya sih banyak ya. Yang pertama memicu keberanian kita, dan yang kedua tentunya keuntungan kita bisa mengelilingi seluruh Indonesia tentunya, dan yang ketiga kita bisa meningkatkan yang namanya relasi antara delegasi yang lain. Kita juga setelah itu ada yang namanya di dalam proposal itu ada namanya uang saku, dan tentunya itu juga meningkatkan suatu kebutuhan kita masing-masing sih. Dan masih banyak lagi lah benefit-benefit yang telah kita terima khususnya di dunia kompetisi. Oke, untuk Tommy, keuntungan yang didapatkan ketika mengikuti lomba debat atau kompetisi lainnya, silahkan. Sebenarnya banyak sekali keuntungan yang didapatkan. Mungkin satu hari nggak cukup nih untuk berbicara feedback apa yang kita dapatkan ketika kita menjadi aktivis lomba gitu. Yang pertama yang pasti feedbacknya adalah ke pribadi, itu kita akan menjadi pribadi yang lebih baik pastinya. Kita akan berani menyampaikan argumentasi kita, public speaking kita. Yang kedua adalah relasi kita seluruh Indonesia, kita memiliki relasi. Secara finansial keuntungannya itu adalah luar biasa. Kami cukup bangga menjadi bagian dari mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi dengan pelayanan yang diberikan oleh Universitas Pembangunan Pancabudi. Kami diberikan reward. Selain kami juara, di mana uang pembinaan dari panitia untuk kami pribadi, setelah kami pulang kami membawa piagam dan piala. Setelah itu kami mendapatkan reward sebagai mahasiswa berprestasi. Alhamdulillah kami 2 kali sudah mendapatkan reward itu, dan saya ingin sekali teman-teman juga merasakan apa yang kami rasakan gitu, menikmati hasil, dan tapi juga ada proses yang panjang di sini. Untuk menikmati hasil-hasil tersebut kita juga ada proses yang panjang. Jadi untuk itu secara finansial dan secara kepribadian banyak sekali benefit yang kita dapatkan ketika kita menjadi aktivis lomba. Baik, bukan hanya mengharumkan nama sendiri dan juga nama kampus, pastinya orang tua kalian tentunya sangat bangga ya memiliki anak-anak yang begitu luar biasa prestasinya ketika menjadi mahasiswa di Universitas Pembangunan Pancabudi, mendapatkan relasi yang luas
dari kawan-kawan ya dari beberapa provinsi yang ada, kemudian pengetahuan, public speaking terus biasa luar biasa pastinya keuntungannya yang kita dapatkan ketika kita mengikuti lomba. Jadi untuk Sobat Unpad semua yang saat ini mungkin masih ragu atau takut-takut ya ingin mengikuti suatu kompetisi, ketika kalian tidak memulai, jadi kalian bakal tidak tahu ya gimana hasilnya. Jadi untuk itu dari sekarang mungkin sudah bisa ya dimulai untuk mengikuti suatu kompetisi agar kita tahu sejauh mana sih kemampuan yang dimiliki oleh Sobat Unpad. Kalau untuk mereka bertiga itu sudah luar biasa menjadi anutan untuk kita semua. Nah, pertanyaan selanjutnya nih untuk Suhaila, kita pengen dengar nih. Harapan dan motivasi untuk Sobat Unpad dimanapun berada dan tentunya juga harapan untuk diri sendiri. Silahkan Suhaila. Baik, pertama untuk harapan diri sendiri ya. Harapan diri sendiri itu kedepannya bisa lebih sukses lagi, bisa benar-benar mendalami lagi tentang dunia debat ini, pandai lagi cara berargumen yang benar, cara berretorika yang benar, karena kan dalam dunia debat itu tidak hanya berpikir kritis, tapi kita juga harus pandai menyampaikan argumen-argumen dengan benar. Nah, kalau untuk teman-teman Sobat Unpad nih, saya mau ngasih kata-kata motivasi Bang. Beranilah bermimpi, beranilah wujudkan mimpi kamu, karena mimpi kamu, impian kamu tidak akan terwujud jika kamu tidak berani. Nah, jadi buat teman-teman semua, mulai dari sekarang, mulailah berani ikut perlombaan gitu. Jadi kayak kita jangan takut dulu menang atau kalahnya, tapi bagaimana kita merasakan dulu perlombaan itu. Karena kan kadang kita mau melangkah, nanti takutnya kalah gitu. Jadi harus berani aja dulu gitu. Jadi harus berani, harus sering-sering mencari tuh di mana perlombaan yang ada gitu. Jadi sering-sering ikut lomba aja tuh. Oke, berarti dari sekarang untuk Sobat Unpad harus mulai ditumbuhkan rasa keberanian ya. Benar. Untuk Alex, silakan. Mungkin harapan di dalam versi sendiri, ya aku juga berharap bahwasanya skill yang aku punya sekarang mungkin bisa ditingkatkan lagi tentunya ataupun dipertahankan lagi. Dan untuk harapan yang selanjutnya tentunya bisa memicu ataupun menumbuhkan kader-kader yang baru lagi khususnya di Unpad Medan. Dan tentunya di dalam suatu kompetisi itu tidak ada yang namanya kesuksesan secara full, tentunya ada juga kegagalan. Dan aku juga menyampaikan ini Mas, bahwasanya aku pernah gagal 6 kali, dan tentunya pada percobaan 1-6 itu aku pernah mengatakan bahwasanya aku tidak mencoba lagi. Dan tentunya ketika saya berpikir lagi bahwasanya di dalam dunia itu ada dua versi yang orang tidak bisa kalahkan, bahwasanya orang yang selalu bersabar dan juga orang yang tidak pantang menyerah. Dan ketika aku mengambil bahwasanya kategori orang yang tidak pernah menyerah, bahwasanya itu ketika aku mencoba ke-7 kali, ke-8 dan ke-9 itu semua berhasil. Dan tentunya aku percaya bahwasanya kegagalan itu tidak selamanya, dan kegagalan itulah yang menghantarkan kita sampai ke puncak pada keberhasilan. Dan mungkin terakhir yang mau aku sampaikan bahwasanya Anda akan memiliki lebih banyak kesempatan dan manfaatkan kesempatan itu sebagai peluang dalam berkompetisi. Oke, luar biasa. Saya benar-benar termotivasi atas pencapaian begitu luar biasa kalian torehkan untuk kampus, untuk diri kalian sendiri dan juga untuk keluarga. Bahwasannya kita harus menikmati setiap proses by proses ya. Jangan pernah menyerah, oke? Jangan pernah menyerah dan jangan pernah tanamkan rasa kegagalan dalam diri kita. Bahwasannya kegagalan itu merupakan kesuksesan yang tertunda pastinya. Nah, Suhaila dan Alex sudah menyampaikan ya harapan ke depan untuk kampus, diri sendiri dan juga motivasi untuk Sobat Unpad. Versi dari Tommy sendiri silahkan. Terima kasih. Kalau untuk saya pribadi, harapan saya untuk Universitas Mangunkuran Pancabudi yang sama-sama kita banggakan adalah tetap komitmen dan terus konsisten dalam mensupport dan memberi dukungan dan mengapresiasi yang telah diberikan mahasiswa dalam hal ini untuk mengikuti event dan lain sebagainya. Dan catatan khusus juga dari kami adalah ketika mahasiswa tersebut belum memiliki pengalaman, setidaknya hargailah proses mahasiswa untuk mengikuti event yang akan dia ikuti gitu. Dan selanjutnya tidak ada kesuksesan yang didapatkan tanpa proses yang cukup panjang. Tidak ada kesuksesan yang didapatkan tanpa adanya kegagalan. Jujur dari ada kurang lebih 15 event yang saya berhasil menjuarai, di balik itu ada 45 sampai 100 event yang telah saya ikuti, dan alhamdulillah banyak gagalnya daripada suksesnya. Dan orang selama ini hanya mengetahui hasil, tidak mengetahui bagaimana proses panjang yang telah kami lewati. Dan harapan untuk diri saya pribadi, saya berharap
saya dapat berkomitmen dan konsisten terhadap cita-cita saya yang dibangun dari awal, dari proses yang cukup panjang, dan saya mengucapkan terima kasih untuk Universitas Pembangunan Pancabudi yang telah mewujudkan mimpi dan cita-cita saya untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi. Mahasiswa yang berprestasi dalam hal ini adalah yang berhasil mengelilingi Indonesia dan berhasil mengharumkan alma mater saya. Saya selalu bilang ke teman-teman saya, kalian jangan pernah bangga terhadap alma mater yang kalian pakai. Itu untuk teman-teman saya yang saya di PTN, saya selalu bilang, kalian pertanyakan kepada diri kalian apa yang telah kalian berikan untuk alma mater kalian. Jadi mungkin kalian bangga menggunakan alma mater kalian, tapi saya bisa membanggakan alma mater saya. Dan itu juga saya selalu pacu ke teman-teman saya, terkhusus untuk mahasiswa dan sahabat Unpad, bahwasannya ada filosofi yang selalu saya tanamkan ke teman-teman saya dan juga diri saya pribadi, itu adalah terbentur, baru terbentuk. Ketika kita berani terbentur, ketika kita berani berproses, kita berani untuk menghadapi kegagalan, yakinlah kita akan berhasil mengarungi samudera yang cukup luas. Karena saya selalu bilang, kita ini adalah kapal. Kita adalah kapal, pasti ada gelombang, pasti ada ombak, pasti akan ada badai yang menghantam kita. Tapi ketika kita akan satu pandu, ketika kalian mengikuti kapten yang membawa kapal tersebut, maka kita akan berhasil untuk mengarungi lautan. Makanya itu yang kami selalu bilang ketika event, teman-teman semua juga harus mulai memahami karakter teman-temannya bagaimana, karakter sekeliling kita bagaimana. Dan ada satu hal juga yang membuat saya termotivasi adalah ada kutipan bahwasannya kita akan wangi ketika kita dekat dengan teman kita yang wangi. Jadi lingkungan menjadi faktor utama. Jadi untuk Sobat Unpad, pandai-pandailah dalam memilih lingkungan. Bagaimana lingkungan itu juga menjadi tonggak utama untuk kita berproses. Itu aja. Luar biasa. Saya benar-benar merasa merinding nih mendengar motivasi yang begitu luar biasa dari kalian semua, bahwasannya ketika kalian berada di puncak pastinya banyak proses yang kalian hadapi di belakang ya. Jatuh bangun itu sudah menjadi hal yang biasa, tapi ketika kalian tidak mudah untuk menyerah, insya Allah Tuhan akan selalu bersama dengan kita pastinya ya. Dan tadi untuk Sobat Unpad semua, bahwasannya lingkungan juga menjadi salah satu faktor untuk mendukung masa depan kita yang jauh lebih cemerlang ya, lebih gemilang pastinya untuk Sobat Unpad. Dari sekarang mulai harus bisa untuk memilih partner atau teman organisasi mana yang kira-kira memiliki impact yang begitu luar biasa untuk kemajuan kita di masa yang akan datang. Luar biasa untuk Tommy, Suhaila dan juga Alex. Terima kasih atas waktu yang begitu luar biasa, atas sharing session kita, motivasi yang begitu luar biasa diberikan untuk hari ini. Terima kasih, dan tentunya kami tunggu nih prestasi-prestasi selanjutnya dari Alex, Tommy dan juga Suhaila. Nah, baik untuk Sobat Unpad dimanapun Anda berada, terima kasih atas waktu yang Anda berikan untuk kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dalam channel Unpad TV dalam program Orasi Obrolan Menginspirasi. Sebelum saya tutup, tentunya saya ingin memberikan motivasi juga untuk Sobat Unpad yang ada di rumah. Jangan pernah Anda takut bermimpi, bermimpilah setinggi bintang yang ada di langit. Ketika kau jatuh, jatuhlah di antara bintang-bintang yang bersinar. Baik, saya Hamsa pamit undur diri dari hadapan Anda semua. Sampai ketemu di program Orasi selanjutnya, obrolan menginspirasi dengan bintang tamu yang begitu luar biasa. Saya Hamsa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.